Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel Kasur Film. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Masih dengan alur film Squid Game, dan kali ini untuk episode 4. Baik, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Episode keempat diperlihatkan petugas membawa si dokter ke sebuah ruangan. Salah satu petugas CCTV mengawasi, kemudian menghapus rekaman yang memperlihatkan dokter dan petugas itu. Si kakek berterima kasih kepada Seong karena idenya menjilat gulali. Sementara si preman juga berterima kasih kepada wanita tua karena telah menyelamatkan nyawanya. Mereka pun kembali ke ruangan. Ali, Chosang, Seong, dan kakek tua berkumpul kembali. Pengumuman hasil permainan kedua. Uang yang terkumpul sudah 7,9 miliar won. Kini waktu mereka makan. Hanya dengan 1 butir telur rebus dan sebotol minuman. Wanita tua menyarankan si preman untuk mengantri kembali supaya mendapat jatah 2 kali. Alhasil ada beberapa orang yang tak mendapatkan makanan. Salah seorang wanita memberitahu jika si preman dan temannya mengambil makanan 2 kali. Pria yang tidak mendapatkan jatah kemudian menghampiri preman itu. Ia mencoba merebut minumannya hingga minuman itu terjatuh dan pecah. Si preman tak terima. Ia memukuli dan menghajar pria tadi. Sementara petugas dan peserta lainnya hanya diam melihat itu semua. Seong dan Chosang menghampiri pria tersebut dan mendapati jika pria tersebut sudah meninggal. Seong mencari keadilan, kenapa petugas hanya terdiam. Rupanya tidak ada larangan membunuh satu sama lain, dan uang hadiah bertambah. Scene beralih ke Hwang Jun. Ia mengenakan topeng petugas yang gugur. Si dokter rupanya disuruh untuk membedah tubuh korban untuk mengambil beberapa organ. Dari sini kita tahu bahwa ada oknum petugas yang memanfaatkan keadaan. Chosang menyarankan temannya untuk tidak tidur malam ini karena dia tahu bahwa para peserta akan saling serang dan membunuh. Mereka membuat kelompok. Seong mengajak Kangsai bergabung. Satu petugas datang ke ruangan dokter. Harusnya ia bersama nomor 29, yaitu Hwang Jun. Tapi Hwang Jun sudah mengganti topengnya. Si dokter bertanya permainan apa selanjutnya, namun petugas memberitahu jika malam ini akan terjadi perkelahian. Ia juga menyuruhnya untuk bergabung dengan kelompok yang kuat. Saat sedang makan telur di toilet, si dokter mendapatkan kembali sebuah kertas kecil di dalam telur tersebut. Lalu ia menemui preman itu, meminta untuk bergabung. Awalnya ditolak, tapi setelah ia memberitahu kalau ia tahu permainan selanjutnya, kemudian ia diterima. Saat jam tidur dimulai, terlihat preman itu menghampiri wanita yang memberitahu petugas mengenai kecurangannya. Ia langsung membunuh wanita itu. Suasana semakin mencekam karena pemain lain juga saling serang dan membunuh. Kangsai bertarung dengan si preman, sementara Seong dan lainnya juga saling melindungi satu sama lain. Mereka tidak mendapati si kakek. Petugas sebenarnya sudah berada di depan pintu masuk ruangan. Mereka sengaja membiarkan pertarungan itu terjadi. Seong diserang oleh kelompok preman. Tiba-tiba, dari atas ranjang si kakek berteriak meminta semua berhenti. Ia sangat ketakutan. Benar saja, perkelahian itu dihentikan. Para petugas masuk ke ruangan. Hwang Jun dengan topeng bergambar kotak melihat keadaan di sana. Ia mendekati Seong, bertanya nama kakaknya itu, tapi Seong tak mengetahuinya.
Petugas lalu membawa mayat korban untuk dibakar. Seong dan lainnya kembali berkumpul dan saling berkenalan. Permainan ketiga akan dimulai. Hwang Jun kembali bertugas. Ia sudah menggunakan kembali topeng nomor 29 itu. Para peserta diminta untuk berkelompok dengan 10 anggota. Seong dan lainnya mencari lagi peserta lain untuk gabung ke dalam kelompoknya. Chosang menghampiri salah satu pria, namun pria itu harus bersama dengan istrinya. Langsung saja Chosang menolaknya karena ia menginginkan banyak pria di kelompoknya. Sementara si preman mengeluarkan wanita tua itu dari kelompoknya. Wanita tua itu kecewa karena telah dikhianati setelah ia membantu preman itu di permainan gulali. Kang Sai menghampiri seorang wanita bernama Jisung. Ia mengajaknya bergabung. Kelompok Chosang masih kurang satu pemain, karena si kakek tidak mendapatkan pemain. Tiba-tiba wanita tua datang untuk bergabung dengan mereka. Para peserta memasuki ruangan permainan ketiga, yaitu tarik tambang. Tentu si preman sangat percaya diri dengan anggotanya. Petugas mengambil undian untuk kelompok yang akan saling berhadapan. Si preman mendapat giliran pertama. Dalam permainan ini, tangan setiap anggota diikatkan dengan tali tambang, sehingga pemain tidak akan bisa lari. Permainan dimulai, si preman CS sangat mendominasi permainan. Mereka dengan mudah mengalahkan lawannya. Saat kelompok yang kalah keluar dari arena, tali tambang itu pun dipotong, membuat anggota yang kalah terjatuh dari ketinggian dan gugur. Hwang Jun melihat salah satu petugas menandai peti. Kini saatnya kelompok Seong yang bertanding. Mereka sangat cemas karena lawannya semua anggotanya pria. Si kakek memberi cara dan strategi supaya mereka menang. Petugas mulai mengikatkan tangan pemain pada tali. Seong berada di posisi depan, karena ia bisa memotivasi rekan-rekannya. Sementara yang berada di belakang yaitu Ali, karena ia yang paling kuat. Mereka juga menempatkan formasi zigzag dengan penempatan pemain di sebelah kanan dan kiri. Permainan pun dimulai. Kelompok Seong bertahan dengan mendorong kepala ke belakang dan menahannya selama 10 detik. Sehingga tim lawan tidak bisa menariknya. Tali itu tidak bergerak. Setelah 10 detik, Seong menyuruh rekannya untuk menarik tambang itu. Kelompok lawan mulai terseret mendekati batas arena. Namun, mereka dapat menahannya, bahkan menarik tambang itu kembali. Kini kelompok Seong yang harus terbawa ke depan. Dan untuk episode 4 pun selesai. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Kasur Film dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.